Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lunjiwa. Berjumpa lagi ya dengan saya. Ini lanjutan dari video yang kemarin. Sekarang saya mau berbagi tentang cara membuat kompos skala rumahan, guys ya. Nah, itu karena apa? Sekalinya kompos skala rumahan kita cukup memanfaatkan limbah-limbah bekas dari rumah tangga. Mungkin ada beberapa media atau cairan yang sedikit kita tambahkan untuk sebagai dekomposer. Oke, saya mau menjelaskan juga. Lumayan guys, ketika kita membuat kompos skala rumahan, padahal barang-barang tersebut sering kita buang sia-sia, kita buang percuma. Padahal ketika kita hobi menanam untuk skala pekarangan rumah saja, itu kita tidak perlu membeli pupuk yang harganya cukup lumayan. Tentunya sering kita lihat juga atau sering kita jumpai juga, sering kita beli di toko-toko pertanian, mungkin dengan media tanah yang biasa saja, dengan dicampur mungkin sedikit kotoran kambing ataupun kotoran ayam ataupun kotoran sapi, itu harganya cukup lumayan guys. Kalau di tempat saya dengan ukuran karung 25 kilo, itu per karungnya, padahal itu cuma campuran dari sekam, tanah biasa dan sedikit kotoran kambing ataupun sapi, itu harganya bisa mencapai 15.000. Sedangkan kita kalau ngalikan ataupun kita menggunakan atau memakai limbah-limbah sisa dari rumah tangga, itu yang kita dapat lumayan banyak guys, dan sedikit saving cost. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kompos. Yaitu kompos itu apa sih? Yaitu hasil penguraian dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat dengan cara dibuat, yaitu dengan berbagai macam mikroba. Tentunya kita melakukan fermentasi ya guys ya. Kita melakukan fermentasi. Dan untuk pengomposan itu adalah proses. Pengomposan adalah nanti yang akan saya tunjukkan, yaitu proses penguraian bahan organik dengan cara biologis, yaitu kita memanfaatkan mikroba penyubur tanah dengan bahan-bahan organik. Seperti contohnya di sini saya akan menggunakan salah satu bahan kompos yang akan saya pakai adalah gedebok pisang ataupun batang pisang, dengan saya campurkan sedikit daun-daunan yang dicacah halus seperti ini. Sebenarnya ini kurang halus guys, cuman ya saya tidak punya mesin pencacah. Saya memanfaatkan juga ini adalah gulma yang ada di teras rumah saya guys ya, seperti ini banyak gulmanya guys. Nah, itu saya kumpulkan, saya keringkan, saya taruh di dalam karung. Dan ini tadi saya minta juga ini kotoran kambing ya, kohi kambing. Dan satu lagi tentunya ini adalah akar tanah bambu ataupun daun-daunan lapuk. Jadi kita bisa menggunakan apa saja, bisa juga menggunakan seperti buah pisang, itu adalah kaliumnya tinggi ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit kandungan-kandungan yang ada di dalam batang pisang. Contohnya batang pisang, dia 14 kandungannya berapa ya? 14, sekitar 14 kaliumnya, nitrogennya 1%, fosfatnya 0, sekian persen, kaliumnya 0,76 kalau tidak salah guys ya. Untuk dari akar bambu tadi, itu dia itu ini bagus guys. Ini untuk media campuran tanaman langsung. Dalam proses fermentasi atau pembusukan alaminya, dia tidak menghasilkan asam yang tinggi. Jadi bagusnya dia di dalam kandungannya akar ataupun daun-daun bambu yang lapuk ini, di dalamnya sudah bisa menimbulkan mikroorganisme. Tetap harus melalui proses penguraian dengan dekomposer. Satu lagi, untuk kambing itu cukup komplit juga ya. Dia mengandung nilai dari N1%, fosfatnya itu kurang lebih 16%, mangannya ada, magnesiumnya ada, kaliumnya ada. Dan saya juga memanfaatkan dari
Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu sisa dari ataupun gulma-gulma yang sudah saya keringkan, saya kumpulkan di dalam karung. Dia nilai nitrogennya cukup tinggi, guys. Oke, untuk bahan pengurai dekomposernya ini ya, saya tetap menggunakan M4 ini kebetulan saya beli, karena nanti saya akan tunjukkan juga cara membuat M4 secara organik ya. Ini saya beli. Kalau segini dengan ukuran 1 liter ini kurang lebih di sini dengan harga 25.000. Untuk molasenya saya menggunakan ini guys, tetes tebu. Tetes tebu bagus, lebih cepat ya. Tetes tebu ini bisa juga menggunakan gula merah. Gula merah kita harus mencari betul-betul yang gula merah dari yang alami, tidak ada campuran apapun. Dan satu lagi, airnya ini tadi udah terlanjur saya tuang guys ya. Airnya saya tadi menggunakan air cucian beras. Jadi takarannya untuk kompos yang kurang lebih akan kita proses kurang lebih 2 drum ini ya. 1 drum segini dan satunya segini ini. Saya menggunakan air cucian beras kurang lebih 5 liter dicampur dengan molase ataupun tetes tebu ini kurang lebih 500 ml ya, setengah liter, dan juga 500 ml dari M4 ini sebagai bahan dekomposernya. Nah, prosesnya akan kita ikuti seperti ini guys ya. Oke. Ya, untuk prosesnya seperti ini. Ini sedikit lupa juga ya, saya menambahkan sedikit kapur. Kalau kapur alami ya, ini lain kapur dolomit, kapur alami. Tujuannya untuk menambahkan kalsium dalam kandungan pupuk kompos saya ini tadi. Dan saya juga menambahkan sedikit dari TSP agar media tanam media kompos yang akan saya urai itu lebih cepat menyatu gitu guys ya, ceritanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya, seperti ini guys prosesnya. Saya pertama akan memasukkan ini guys. Ini pakai tangan satu aja guys. Nah, ini media akar bambu. Ya, tanah bambu. Kita tambahkan tai kambing atau kotoran kambing, bisa apa saja. Nah, kita tambahkan, nah ini guys, lapukan dari akar-akar sisa gulma yang saya kemarin guys, yang saya cabuti atau bubuti untuk membersihkan ini. Seperti ini. Kita campurkan. Ini guys ya. Nah, ini tangannya satu guys. Oke guys, saya skip dulu ya. Oke, setelah media bahan-bahan dari kompos tadi saya masukkan ke dalam drum ya, kurang lebih ketinggian 10-15 cm. Langsung kita semprotkan dekomposernya guys ya. Ya, seperti ini. Saya menggunakan ini guys. Ya, ini tangannya udah saya pompa tadi guys. Ya. Ya, seperti ini guys. Jangan terlalu tebal untuk media bahan-bahan kompos organik tadi yang akan kita dekompresikan. Oke, cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti akan kita ulangi 10 lapis dengan lapisan yang berurutan. Kita semprot lagi, begitu pula seterusnya sampai betul-betul full sampai segini. Nah, sampai seginilah, kurang lebih berisi 3/4 bagian dari drum ini. Oke ya, oke guys, hasilnya setelah bahan-bahan tadi tercampur dengan step by step, dengan urutan yang pas, dengan lapisan atau lapisan media kompos yang pas, jangan terlalu tebal. Setelah itu dicampur lagi dengan dekomposer, yaitu larutan dari air cucian beras, M4 dan tetes tebu. Insya Allah proses fermentasi ini akan berjalan kurang lebih
1 bulan, minimal 1 bulan, maksimal 4 bulan sudah bisa diaplikasikan guys. Yaitu harapannya ibu-ibu rumah tangga, jadi ketika mau nanam seperti hal-hal yang sudah dilakukan oleh seperti istri saya seperti ini, secara ya di lingkungan skala rumahan lah. Nah, ini nanam cabai guys ya, jadi ini guys cabenya ini berkat hasil dari kompos yang saya fermentasi sendiri guys. Jadi tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Kalau untuk inseknya tetap sementara saya menggunakan pupuk kimia untuk anti hamanya. Oke guys. Nah, jangan lupa juga untuk fermentasi ini ditutup rapat-rapat guys ya. Jangan sampai ada air hujan ataupun angin yang bisa lolos. Harapannya seperti itu. Per 3 hari sekali proses fermentasi nanti kita buka. Tujuannya apa? Agar suhu atau temperatur yang disesuaikan untuk proses dekompos fermentasi ini tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa mematikan bakteri mikroorganisme yang akan kita ciptakan untuk proses fermentasi itu sendiri guys. Jadi bakteri-bakteri tersebut ketika suhunya terlalu over, malah bakteri itu akan mati. Jadi tujuannya untuk pembukaan per 3 hari sekali seperti itu. Jadi per 3 hari kita bolak-balik lagi, kita gulut-gulut lagi di dalamnya sampai homogen, kita tutup lagi. 3 hari berikutnya seperti itu lagi, kurang lebih sampai ya minimal 2-3 minggu setelah proses ini. Nah setelah itu, setelah kurang lebih 30 hari atau 1 bulan sampai 40 hari, baru nanti cukup diangin-anginkan untuk membuat gas ataupun amonia dari proses fermentasi ini sendiri. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya tujuannya seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Harapannya ibu-ibu rumah tangga, ya pesan saya seperti itu. Jangan membuang bahan-bahan organik seperti sisa-sisa sayur, sisa bumbu masakan, semuanya bisa diolah untuk menjadi pupuk. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu adalah trik ataupun teknik yang saya bikin, dan banyak juga di channel-channel YouTube lain juga benar semuanya. Jadi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petani muda, sukses selalu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.